Oke, halo para tetangga. Hari ini kita seperti masih akan membahas Merah Putih dan ternyata beberapa hari belakangan netizen banyak menemukan sebuah fakta tentang film tersebut ya. Fakta mengenai film ini, bagaimana film ini dibuat. Ya, ternyata film ini dibuat menggunakan aset-aset yang digabung-gabungkan menjadi satu. Yang pertama, mereka menemukan fakta bahwa film ini itu menggunakan aset karakter ya. Ya, bisa dilihat seperti ini. Ini aset karakter bernama Ned yang animatornya berpikir kayak, Ned ya, kita akan jadikan Pak Lurah saja. Terus ada Earl ini kayaknya karakter-karakter yang ada di NPC. Kalau misalnya kalian lihat di berbagai kondisi yang di lapangan itu, yang mereka ada dan membeli sesuatu di pasar juga, oke, bapak ini deh. Terus Francis ini ya sangat menggambarkan orang Indonesia banget ya. Sangat-sangat menggambarkan orang Indonesia banget. Ini Eddie, ini salah satu karakter yang ada di film Merah Putih. Kayaknya ini villainnya. Yang ini yang suaranya Ekos itu. Kalau kalian ingin bendera ini, ya nih yang suaranya pakai Ekos nih. Jika kalian ingin bendera ini, tangkaplah burung yang tadi kalian lepaskan. Terus ada Tommy. Ini Tommy ini yang topinya tembus-tembus. Yang kalian harus ganti rugi. Nah ini nih. Kita harus minta ganti rugi mereka. Aduh. Jadi benar-benar mereka tuh pakai semua aset ya. Jadi aset dari Realution kayaknya digabungin sama Chihuahua Studio. Dijadikan satu animasi ya Pak. Makanya animasinya tuh kelihatan kayak, oh nih juga ada nih jadi Junaid Miran. Juga ini yang jadi cewek juga. Tapi warnanya ganti rambut warna hitam. Makanya kenapa kelihatan seperti modding game GTA gitu. Ataupun modding game-game lainnya. Karena berbagai aset dijadiin satu. Dan yang paling mencolok tuh emang karakter si Jaden ini ya. Menurutku tuh animatornya kayak berpikir, bagaimana kita mencari karakter yang berketurunan Timur ya, atau keturunan Papua ya. Kita cari aja orang keturunan African gitu. Jaden, tinggal kasih beta, dia akan menjadi orang Timur. Itu mungkin yang ada di pikiran sama animatornya kali ya. Dikiranya meskipun sama-sama hitam, kalau ditambah beta menjadi orang Timur kali ya. Enggak kayak gitu deh konsepnya harusnya. Hal lain ditemukan netizen Indonesia adalah tentang bagaimana mereka menemukan latar belakang cerita, yaitu background dari gudang yang dicari si beta untuk mencari bendera. Dan ternyata itu beneran gudang tentara ternyata ya. Tuh. Di sini masih ada, kalau kalian bandingkan sama movie aslinya, ya ini masih sama. Di sini juga masih sama ya. Ini dikosongin sengaja biar kayak ini kelihatan tempat bendera tapi benderanya nggak ada. Yang harusnya mereka bisa beli di Tokped aja. Terus senjatanya real, ini beneran granat seperti yang aku bilang kemarin, nih granat ternyata. Ini beneran ada M4 di sini, terus di sini ada juga AK-47 ya. Iya, benar-benar menyatukan dari aset ke aset. Nah, ini aset pasar. Yang ketika mereka lewat pasar untuk setelah disuruh Pak Lurah cari bendera. Ya, sungguh sangat kreatif. Nah, ini ketika Pak Wapres bersama-sama bertualang ya di sebuah tropical quest. Melewati jembatan ya. Terus mereka melewati reruntuhan. Aku kayak terlalu kompleks gitu ya. Ada terjun, ada reruntuhan di sebuah desa yang dipimpin sama Pak Wapres. Yang mana itu sangat-sangat bagus ya filmnya ya. Bagus banget filmnya. Tapi ada fakta lainnya tentang film ini. Menurut Jawa Post Radar Solo, film ini dikerjakan hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan sejak Juni 2025. Jadi seancur-ancurnya film itu dikerjakan hanya dalam waktu 1 bulan. Ya jadi beneran gitu, kayak one for all, one month for all gitu, 1 bulan untuk semua gitu. Selain itu film ini berdurasi 70 menit dan menelan anggaran hingga 6,7 miliar. Ditulis Endiarto dan bintangnya Toto Sugriwo dan Sony Pujiasono sebagai produser eksekutif. Ya kalian bisa lihat wajah bapak-bapak ini ya, ini lah orang yang bertanggung jawab atas film tersebut. Jadi memang one for all itu ya one animator for all and one month for all ya. Jadi satu animator untuk semuanya dan 1 bulan untuk semuanya. Dengan anggaran 6,7 miliar. Jadi kita nggak tahu nih budget dari mana. Sangat tidak masuk akal menurut aku menghabiskan 6 miliar hanya untuk hal-hal beginian. Itu kayak buang-buang anggaran banget gitu. Padahal mereka bisa aja buat hal yang lain selain membuat film ini. Dan dengan berbagai jurus bisa masuk ke 21 juga. Maksudnya 21 garuk kepala sih ketika mereka menerima film ini ya. Kenapa kita bisa menerima film ini
gitu katanya. Selain itu aku mau nanggapin tentang sinopsis film ini ya. Merah Putih One for All menceritakan tentang sekelompok anak yang terpilih menjadi tim Merah Putih. Mereka tinggal di sebuah desa dan sedang melakukan persiapan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tugas mereka adalah menjaga bendera pusaka yang selalu dikibarkan setiap upacara 17 Agustus. Oh, mungkin ini alasannya kenapa mereka tidak beli di Tokped ya. Jadi itu kayak bendera turun-menurun yang harus mereka jaga. Jadi mereka tuh nggak boleh ganti bendera sama sekali, harus bendera yang itu. Mungkin kayak itu plotnya. Jadi nggak bisa beli Tokped guys. Namun 3 hari sebelum upacara bendera itu hilang. Beta cek gudang, benderanya hilang. Anjir sampai hafal gua. 8 anak dari berbagai latar budaya, Betawi, Papua, Medan, Tegal, Jawa Tengah, Makassar, Manado, dan Cina bersatu untuk menyelamatkan bendera merah putih yang hilang secara misterius. Mereka harus mengatasi perbedaan, menembus sungai, hutan, dan badai, bahkan meredam ego masing-masing demi satu tujuan, yaitu mengibarkan bendera di hari kemerdekaan. Dengan keberanian, kerjasama, dan cinta tanah air, mereka menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah halangan, melainkan kekuatan. Ya, rasanya aku rasa PR banget ya ada anak kecil dengan berbagai multikulturas di dalam suatu daerah gitu. Even Jakarta sekalian gitu. Dan tidak mungkin ada orang Betawi, Papua, Medan, Tegal, Jawa Tengah, Makassar, Manado, dan Cina berada di sebuah desa. Itu nggak mungkin. Nggak ada orang tiba-tiba dari seluruh Indonesia pindah ke desa, itu nggak mungkin kayaknya. Nggak masuk akal. Kalau di Jakarta aku percaya. Tapi kalau di Jakarta kan nggak ada hutan. Jadi pemilihan ceritanya sungguh-sungguh sangat idealisme bapak-bapak sekali ya. Mimpi basah bapak-bapak ini ceritanya. Nah, yang mau aku garis merahin adalah bagaimana mereka memasukkan unsur kayak nasionalisme ini ke dalam sebuah cerita. Yang mana di dalam eksekusinya, grafisnya aja tuh tidak dari Indonesia sama sekali gitu. Mereka menggabungkan berbagai aset-aset orang luar negeri, bahkan kayak keturunan timurnya aja kayak pilih asal orang hitam saja gitu. Yang penting, ini dibikin dibikin gemoy, terus kasih dia ngomong beta. Ini pasti jadi orang Papua gitu. Itu kan sangat malas ya. Kurasa pun satu-satunya aset yang benar-benar aset mungkin kayaknya Pak Wapres doang nih kayaknya yang benar-benar real aset yang mereka bikin. Selebihnya kayaknya asetnya nyuri-nyuri doang nih. Karena aku belum menemukan asetnya Pak Gibran di sini. Jadi kalau kalian menemukan aset Pak Wapres, coba kalian komen di kolom komentar. Kalau kalian nemu aset Pak Wapres ya. Jadi kalau ini bilang kayak ini adalah karya anak bangsa, kayaknya enggak tepat ya. Karena mereka cuma menyatukan berbagai aset dari luar negeri yang diperjualbelikan secara bebas. Terus mereka satuin, terus dibilang karya anak bangsa. Ini mah sama kayak kasusnya mobil, dimana mereka ngambil semua barang-barangnya dari China, terus disatukan di Indonesia, terus bilang ini mobil Indonesia. Harusnya nggak bisa kayak gitu. Ya kalau kalian ngaku ini adalah animasi buatan karya Indonesia, ya sasa dari karakternya juga orang Indonesia gitu. Nggak sekedar kayak masukin aset terus jadi film gitu loh. Ya gue ngerti, mungkin banyak hal-hal yang nggak bisa kita buat satu persatu, kita ambil aset dari luar negeri terus masukin ke asetnya buatan film Indonesia. Tapi ya nggak semuanya dong, nggak sampai latar belakangnya juga, nggak sampai semua karakternya juga full gitu digabung-gabungin kayak ini orang barat nih, kita ganti aja rambutnya warna putih di Pak Lurah gitu. Oh nih ya kayak net juga, ini kita buat gemoy terus kita kasih beta jadi orang timur gitu. Yang nggak bisa, harusnya nggak kayak gitu. Terus apa yang kita harus ambil dari sebuah film ini? Ya tidak ada gitu. Karena film ini memang benar-benar bukan buatan orang Indonesia. Ya kecuali animasinya yang begitu gitu. Selain kita melihat orang Indonesia yang membuat SFX burung beo tapi monyet. Ada burung cantik tapi diturun di dalam. Gitu. Nggak ada yang bisa, apapun nggak ada yang bisa diambil dari sebuah film ini. Nggak ada sama sekali. Ini tuh cuman kayak project siap nggak siap. Mungkin ada satu orang yang ngide gini. Gimana kalau kita bikin film yang temanya Indonesia banget dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia gitu. Terus kasihlah proposalnya gitu kan. Nah dikasih 6,7 M. Tapi waktunya cuma sebulan. Gimana kita ya melakukan gimana kita membuat film ini ya? Ayo kita ambil dari berbagai aset gitu. Ambil aset ini. Jadi ini sebuah film gitu. Dan jadilah film Merah Putih ini. Siap nggak siap harus dikirim. Kenapa? Karena ketika dana yang udah masuk itu harus ada hasilnya dan harus ada bukti konkretnya kalau ini udah jalan proyeknya. Karena kalau misalnya nggak jadi ya itu bisa dituntut dan segala macam dan berakhir sangat panjang banget. Dan nggak tahu dari 6,7 M itu mengalir jadi animasi ini tuh berapa M itu kita nggak tahu. Entah gitu cuma ratusan juta kita nggak tahu. Menurut kalian gimana? Komen. Masih perlu nonton film ini nggak sih aku? Masih perlu aku harus ceritakan film ini ke kalian gimana?